Udah. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang ya. Sehat semua? Berarti semangat ini. Oke. Sebelum kita ke pelajaran, kita berdoa dulu. Siapin ketua kelasnya. Semua siap? Siap. Warga mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak masuk siapa? Semua 9. Nah, oke, Ibu absen ya. Oke. Adelia. Alkafi, udah ini ya. Alea. Andre. Anka. Ardila. Dini. Eliza. Hafida. Kaila. Karina. Keiko. Kela. Kirana. Kirana sama Karina nih suka ke inian. Latifia. Lisa. Mailuna. Marsha. Michelle. Heriansa. Naufal. Misha. Naya. Nanda. Odelia. Nah, ini Odelia sama Adelia nih, sudah ketukar juga. Quina. Riva. Selzia. Vanessa. Sela. Masuk semua ya, alhamdulillah kalau masuk semua. Oke, sebelum ke pelajaran ya, kemarin kita sudah sampai Mbak bilangan berpangkat. Sekarang apa? Materi selanjutnya adalah bentuk pangkat. Silakan dibuka buku paketnya, halaman berapa? 38 apa ya? Oke, ada? Ya, bentuk akar ya. Buka bukunya halaman 38. Udah dibuka? Oke. Apa itu bentuk akar ya? Udah? Bentuk akar ya? Oke. Kemarin sudah belajar bilangan berpangkat. Nah, sekarang ke bentuk akar. Tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian bisa menyederhanakan bentuk akar. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyederhanakan operasi bentuk akar. Sama kayak yang kemarin bilangan berpangkat, kan ada
apa sifat-sifat operasi bilangan berpangkat kan ya? Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, ini juga sama. Nanti kita membahas tentang operasi yang bentuk akar. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan permasalahan tentang operasi bentuk akar atau menghitung ya, menghitung atau permasalahan tentang bentuk akar. Jadi nanti ada apa namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian itu nanti dijadiin satu ya. Itu nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, udah dibuka buku halaman 38? Udah. Oke, ini lihat pakai ini bentuk akar, sambil dilihat juga bukunya di halaman 39. Kemarin kita sudah belajar bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu apa? Perkalian berulang dari bilangan yang sama. Jadi kalau misalnya 5 pangkat 3, berarti 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Nah, kalau bentuk akar ini juga bisa kita dari bilangan berpangkat itu. Nah, itu diturunkan dari apa? Dari rumus teorema Pitagoras. Apa teorema Pitagoras itu? Rumus apa? Mencari sisi miring, mencari C kuadrat, ya kan? Apa rumusnya? C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita mencari C-nya, ya kan? Berarti kalau kita mencari C-nya itu berarti kita tarik akarnya, ya. Akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ya, dari pangkat 2-nya itu. Paham? Paham ya? Nah, di sini bentuk akar. Bentuk akar itu ada bilangan irasional dan bilangan rasional. Nah, ini bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dan ditulis dalam bentuk P per Q. Dengan P dan Q adalah bilangan bulat. Jadi P-nya itu dan Q-nya itu adalah bilangan bulat. Dan Q-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Itu yang dinamakan dengan bilangan irasional. Kalau bentuk akarnya itu adalah akar-akar dari bilangan real positifnya. Berarti bilangan real, berarti itu bilangan rasional ya, irasional ya. Berarti bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Dengan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu yang dinamakan dengan bentuk akar. Ya, jadi dia bilangan apa? Bilangan real positif. Akar-akarnya adalah bilangan real positif. Nah, bilangan real positif itu disebut dengan bilangan irasional. Nah, itu contohnya. Nih, ini yang dimaksud dengan bilangan irasional. Akar 2, akar 5, akar 12. Ya, ini yang disebut dengan bilangan irasional. Kalau yang bukan merupakan bilangan irasional, nih, ya, koma-koma dia, ya, itu 2,25 akar 4, akar 9, sekian-sekian itu bukan merupakan bentuk akar, ya, bukan merupakan bentuk akar. Jadi merupakan bentuk akar itu bilangan irasional, bilangan real positif. Nah, ingat. Jadi nanti kalau kesimpulannya itu adalah bentuk akar itu berarti bilangan real positif, bilangannya irasional. Itu ya. Oke. Nah, kemudian di dalam bentuk akar ini kita juga bisa menyederhanakannya. Sama kayak bilangan berpangkat kemarin ya. Bisa disederhanakan. Nih, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan sifat-sifat operasi bilangan. Apa aja? Yang pertama yaitu perkalian. Nah, sifat perkalian itu rumusnya kalau untuk A, B-nya itu bilangan positif, maka berlaku. Kemarin bacanya apa itu? Akar pangkat N A kali B. Itu kan ya? Nih. Nih ya, nih. Ya, akar pangkat N A kali B. Kalau dia perkalian, kalau dia dikali, berarti dikali masing-masing. Ya, berarti akar pangkat N
dari A dikali akar pangkat N dari B. Ini dikali masing-masing. Ya, itu kalau perkalian. Contohnya, nih, misalnya akar 125. Berarti perkalian berapa sih 125 itu yang bisa diakarkan? 25 kali 5. Menyederhanakan. Cari perkalian yang hasilnya paling kecil dulu. Misalnya 2 kali berapa, 3 kali berapa, 4 kali berapa, atau 5 kali berapa. Kalau dia perkalian dari 5 kan 125 dari perkalian 5 ya. Berarti 5 kali berapa? 5 kali 25. Itu hasilnya 125. Nah, akar 25 itu berapa? 5. Kalau akar 5 nggak bisa kan? Berarti dia tetap 5 akar 5. Jadi akar 25 itu adalah 5. Kalau misalnya akar 27. Nih, misalnya akar 27. Nih. Berarti dia perkalian berapa? 9 kali 3. Berarti ini akar 9-nya berapa? Akar 9 di 3. Berarti 3 akar 3. Ini sederhananya. Paham ya? Gitu. Paham? Nah, kalau misalnya akar 8. Berarti berapa kali berapa? 4 kali 2. Akar 4 berapa? 2 akar 2. Karena 2-nya tidak bisa dihasilkan. Paham ya? Itu menyederhanakan. Oke, lanjut. Sekarang penjumlahan dan pengurangan. Nih, kalau dia penjumlahan dan pengurangan itu berlaku A, B bilangan real dan C-nya itu bilangan rasional, non negatif. Ya. Jadi berlaku rumus A kali akar C ditambah B kali akar C. Nah, itu nanti A, B-nya itu ditambah. Nah, yang akar C-nya baru misalnya kalau akar C-nya bilangannya sama ya udah tetap sama. Tapi kalau misalnya akar C-nya bilangannya tidak sama, itu nanti kita sederhanakan dulu. Ya, itu nanti kita sederhanakan dulu. Kalau misalnya dia contohnya nih kalau yang ini pengurangan. Kalau yang pengurangan sama, tinggal dia dikurang ya, sama rumusnya. A akar C dikurang B kali akar C. Berarti dia nanti AB-nya dikurang terus dikalikan dengan akar C. Akar C-nya itu dengan bilangannya yang sama. Kayak bilangan pangkat kemarin kan ya. Nah, bilangan pangkat kan dia akarnya sama kan. Nah, kemudian contohnya. Nih, kalau yang dijumlahkan. Kalau dia penjumlahan. Nah, kalau dia akarnya sudah sama, tinggal jumlahkan yang di depannya. Ya, berarti 2 ditambah 4 kali akar 5. Berarti berapa hasilnya? 6 akar 5. Gitu ya. Nah, kalau dia dikurang, nah tinggal dikurang. Ya, berarti dia 2 dikurang 4. Berapa 2 kurang 4? Negatif 2 dikali akar 5. Berarti negatif akar 5. Tuh, ya. Nah, nih, kalau misalnya dia akarnya tidak sama, beda kan ini ya. Ini ada akar 75 ditambah 2 dikali akar 12 dikurang akar 27. Kita sederhanakan dulu yang di dalam akarnya. Oke, lihat. Yang 75. 75 itu perkalian berapa sih? 25 kali 3. Hasilnya 75. Ya, dah, sama. Kemudian ditambah 2. Akar 12 itu berapa? Kalau misalnya dia depannya dikali 3, berarti yang cari yang 12 itu yang perkaliannya dikalikan 3. Ya, biar akarnya sama. Berarti berapa? 4 kali 3. Oke. Kemudian dikurang akar 27. Akar 27 itu perkalian berapa? 9 kali 3. Akarnya udah sama nih. Ya kan ya? 3. Nah, tinggal kita ini kan yang akar 25. Akar 25 itu berapa sih? Akar 25? Nih. Akar 25 adalah 5. Nih, akar 25 adalah 5. Akar 3-nya tetap.
Ya kan ya? Ini yang akar dari akar 75. Kemudian ditambah akar 4. Akar 4 2 dikali 2. Berarti dia 4 akar 3. Ya kan ya? Jadi 2 dikali 2 hasilnya 4 akar 3. Kemudian yang 9. Akar 9 berapa? 3 dikali 2. 3 dikali 3 ya, nggak ada depannya ya. Berarti dia 3 akar 3. Udah sama nih akarnya. Ya, sama-sama 3. Tinggal jumlah dan kurangkan yang di depannya. Berapa nih? 5 ditambah 9. 5 ditambah 4. 9 dikurang 3. 6. Jadi 6 akar 3. Paham? Jadi depannya dulu yang dijumlah dan dikurang. Karena dia akarnya sudah sama. Paham ya? Paham ya? Jadi disederhanakan dulu yang di dalam kurung jika dia akarnya tidak sama. Tapi kalau dia akarnya sama tinggal dijumlah dan dikurangkan. Kayak yang di atas ya. Paham? Jadi nanti kalau ada soal kita tentang yang seperti ini, operasi yang seperti ini nanti disederhanakan dulu yang di dalam akarnya. Paham? Nanti baru dijumlahkan dan dikurangkan yang depan-depannya. Paham ya? Lanjut. Kalau sudah ada perkalian, penjumlahan dan pengurangan, berarti ada apa lagi? Ada perkalian lagi. Ini perkalian kalau misalnya dia nanti ada perkalian yang non negatif, yang rasional, berarti dia tinggal dikali aja akarnya, ya. Tapi kalau dia akar A kali akar A, berarti dia A. Misalnya akar 3 kali akar 3, berarti berapa? 3. Akar 2 kali akar 2? 2. Akar 5 kali akar 3? Berapa? 5. Akar 5? Akar 5? Akar 5 kali akar 3? Berapa? Akar 15. Nah ini contohnya. Akar 2 kali akar 3 berapa? Akar 6. Nah kalau akar 5 akar 5 berarti dia akar 25. Nah akar 25 itu berapa? 5. Itu ya kalau dia bisa dihasilkan. Nih. Nah kalau ini dikali, depannya ada nih. Tinggal dikalikan aja. Ya. 2 dikali 3 berapa? 6. Akar 5 kali akar 7, akar 35. Nah ini tidak bisa disederhanakan kan ya? Berarti sudah tidak usah disederhanakan. Tapi kalau misalnya dia bisa disederhanakan, disederhanakan lagi, baru dikalikan dengan depannya. Paham? Paham. Oke lanjut. Nah ini sekarang yang pembagian. Pembagian bentuk akar. Untuk A, B bilangan real non negatif berlaku. Kalau dia dibagi, berarti akar A dibagi akar B sama dengan akar A dibagi B. Ya, contoh, nih akar 15 dibagi akar 3. Berarti tinggal dijadikan 1 ya. Berarti dia 15 dibagi 3. Berapa hasilnya? 5. Berarti dia hasilnya adalah akar 5. Tinggal dihasilkan ya. Tinggal dihasilkan saja. Jadi tinggal dijadiin 1 ya. Oke. Lanjut, tadi sudah perkalian sudah, penjumlahan sudah, pengurangan sudah. Udah paham belum dari operasi bilangan apa bentuk akar ini? Udah paham? Paham ya? Jadi tadi apa? Bentuk akar itu tadi apa? Bentuk akar bilangan real positif yang irasional. Paham? Paham ya? Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar juga menyinggung yang bentuk akar ini. Nah, kemarin sudah Ibu jadi ini kita mau membagi kelompok. Karena ternyata di dalam bentuk akar itu ada teman-temannya yang belum paham tentang menyederhanakan. Ya, terus sudah paham tentang operasi bentuk akar. Jadi Ibu bagi kelompok nih biar lebih paham lagi, ya. Nah, untuk itu di sini Ibu menekankan apa? Tentang pembelajaran strateginya, yaitu menggunakan strategi pembelajarannya yaitu teaching at the right. Ya, itu berarti dia pemahaman yang berbeda dari peserta didik, gitu ya. Jadi ada yang sudah paham nih, ada yang belum paham nih, ada yang sudah paham.
Gitu ya. Jadi nanti Ibu bagi kelompok. Oke, Ibu bagi kelompok, nanti kita mengerjakan soal, kemudian baru kita presentasikan ya. Oke, Ibu panggil namanya. Tapi yang tadi udah paham semua ya? Paham ya? Oke, Adelia, Alea, Andre, Anka, Ardila, Dini, Eliza, Hafidah, Kaila. Itu kelompok 1. Nah, kelompok 1 di sini aja. Oke, ambil bawa bukunya aja. Kemudian yang kelompok 2 itu Karina, Keiko, Kela, Kirana, Latifia, Lisa, Mailuna, Marsha, Michelle, sama Rian. Ya, itu kelompok 2 di sini. Nah, silakan digabungkan. Kemudian yang kelompok 3, Noval, Nisa, Naya, Nanda, Odel, Wina, Riva, Selgia, Vanessa, dan Sela. Oke, udah? Oke. Sudah dapat kelompoknya, dijadikan satu dulu. Ini keluarin dulu yang ini. Ini yang keluarin dulu, itu jadiin satu lagi, nggak muat. Ini agak digeser ke sana. Nah, tuh geser ke sana dikit. Rian, geser sana yang itu. Itu ke sana. Nah, didorong. Bisa? Nih, yang sebelah sini. Nah, sini aja sebelah sini. Oke, udah semua kelompoknya? Rian kelompok berapa Yan? 2. Belah mana? Sini Yan. Nih kamu apa dari itu aja ambil ini kursi. Kamu geser ke sini. Oke, geser dikit lagi. Oke, geser dikit lagi. Nah itu bisa dari sana. Oke, udah sini aja. Oke, kamu geser dikit sayang. Nih, geser ke sini. Nah, ini yang ini kamu geser aja. Nah, ini geser. Geser biar Riannya nah, oke dah. Udah ya. Nih soal-soalnya kelompok 1. Nih. Silakan dikerjakan di buku latihannya masing-masing, nanti kita presentasikan, kalian diskusikan ya. Nanti yang nggak paham ditanyakan. Ini soalnya nanti ditulis ya. Yang kelompok 2. Nih, kelompok 2 soalnya LKPD-nya ya. Nih. Terus ininya nih ya. Ini yang kelompok 3. Nih soalnya ya. Ditulis soalnya ya. Ininya. Oke, paham? Ditulis di buku latihan masing-masing, nanti didiskusikan mana yang tidak bisa. Nanti dipresentasikan ke depan biar teman-temannya lebih paham lagi. Oke, Ibu kasih waktu 30 menit. Ya. Oke, silakan. Ada yang kurang? Udah cukup? Oke. Bisa. Sambil ini kan cukup ya berarti ya, kerjain presentasi terus sama ini ya. Speaking mau maju ini apa terakhir? Terakhir itu pulang ya, kayak kemarin itu.
Udah bisa? Bisa nggak? Ya, tulis dulu soalnya gantian, terus di ini. Ya. Nih, coba nih. Yang ini. Nah, kalau misal koma-koma gini. Nah, ini kalau dia koma-koma berarti kalau misalnya dia ini kan di belakang koma berapa ini? Dua kan? Dua. Berarti dua itu puluhan apa ratusan? Satuan. Berarti dia 25 dibagi 100. Jadi akar 25 dibagi akar 100. Nah, akar 25 itu berapa? Kalau pembagian tadi kan ya, kalau yang pembagian tadi kan langsung digabungin kan, berarti akar 25 dibagi akar 100. Nah, akar 25 berapa? 5 akar 100 berarti 5 per 10. Nah, 5 per 10 itu berapa? 5 dibagi 10. 2. Kalau 10 bagi 5 baru 2. Berarti berapa? 0,5. Ya kan setengah kan? Iya, gitu. Nah, lihat kalau yang kelima ini. Nih. Kalau dia nih di belakang komanya berapa ini? Belakang komanya berapa? 4. Kalau 4 itu berapa? 10.000. Berarti berapa? 576 dibagi 10.000. Nah, akar 576 itu berapa? Perkalian berapa? Nah, itu perkalian berapa? Ya. Terus 10.000 itu berarti akar 10.000 berapa? 100. Nah, ya kan? Kalau dia 100 10, kalau dia 10.000 berarti 100. Nah, tinggal 576-nya berapa? Oke, paham? Oke, bisa kelompok 2. Mana? Udah. Mana? Yang mana? Ya tinggal dikalikan. Berarti kalau akar 15 kan nggak bisa. Ya udah akar 15 aja. Terus yang lanjutnya coba Ibu lihat ini soalnya. Nah, nih. Kalau yang ini nih. Nah, ini tinggal dikalikan dulu nih. Berapa ini? 3 kali 2. Berapa? 6. 6. Terus 5 kali 6 30. berarti 6 akar 30. Kan kalau akar 30 nggak bisa kan? Ya udah gitu aja 6 akar 30. Nah, kalau ini satu-satu nih ya. Berarti ini dibagi ini dulu. Berapa 56 bagi 8? Berapa? 56 bagi 8. 56 bagi 8. 7. 7. Berarti terus yang akar 15 kali akar 3 dibagi akar 3 Di 5. yang berarti 7 akar 5. Gitu. Paham? Ya. Iya, Bu. Bisa? Salah. Nah, berarti itu disederhanakan dulu ya, yang di ininya ya. Iya, Bu. Nanti kamu. Bisa. Nanti Andre, nanti kamu main apa ke itu rumahnya.
Kalau ini ada ini nanti nih. Nih kalau pas kesimpulan. Abang, Masih ngerti yang nomor 5 ini, Pak. nih kalau nomor 5 ini berarti berapa nih dia nih? Berapa belakang komanya berapa? 4 4. Berarti dia kalau 4 apa? Ratusan, puluhan, ratusan. 10, Ribuan. ribuan. Berarti 10 10.000. ribu. Berarti 570 dibagi akar 10.000. Berapa akar 10.000 itu? Berapa akar 576 itu? 576 perkalian berapa? Ya. Oh, Oke. coba.
Sudah? Belum. Oke. 10 menit lagi ya. Ada yang kesulitan lagi? Bisa. Bisa, udah selesai. Berapa lagi? Yang maju siapa? Naya sama? Sama ya. Yang maju siapa? Ini sama Masir. Kenapa? Kenapa? Ya tinggal di belakang koma berapa dia? Kalau 0,25 berarti dia pernya berapa? Di belakang koma berarti berapa angka? 2 angka. Kalau 2 angka itu apa? Puluhan atau ratusan? Kalau 2 angka itu adalah kalau dia 1 baru puluhan, ya kan? Nah, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, kan musuh nggak inget, ya kan ya? Nah, berarti kalau dia 4 angka di belakang koma, berarti 10 ribuan. Kalau dia 2 angka di belakang koma, berarti ratusan. Dibagi berapa akar 10.000? Nah, berarti berapa akar 100? Ya, oke. Ya 5 menit lagi. 5 menit lagi nanti kita maju.
Yang mau maju kelompok 1 dulu, 2 dulu, atau 3 dulu? Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 aja dulu ya, karena dia yang lebih sederhana. Oke? Oke, kelompok 1 udah siap belum? Oke, yuk. Silakan kelompok 1. Siapa sama siapa? Pakai ini, Pak. Pak. Nih. Oh, iya. Kelompok 1. Ini yang mana, Pak? Basing. Boleh basing warna apa? Yuk. Ya, kelompok 1. Ya. Ngomong itu, Pak. Oke, ya. Yuk, lanjut Anka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1. Kalian udah tahu sih gimana cara menyederhanakan bentuk akar? Ada yang udah, ada yang belum ya. Ya. Kelompok 1 mau? Kami berdiri di sini ingin menjelaskan gimana cara menyederhanakan bentuk akar itu gimana. Ya. Tulis juga ininya, menyederhanakan bentuk akar. Ya, lanjut nomor. Satu-satu dulu, Andre. Yuk, nih, coba kalau di akar 8. Oke, di sini udah ada bentuk akar dan cara penyelesaiannya. Jadi begini cara penyelesaiannya. Jadi akar dari 8 adalah 4 kali 2 dan akar dari 4 adalah 2. Jadi 2 akar 2 akar 2. Paham nggak kelompok 2, kelompok 3? Lanjut soal nomor 2. Mana? Ya. Yang ini aja, sama ini aja. Berikutnya ada soal lagi yaitu akar 45. Akar 45 adalah 9 kali 5. Akar dari 9 adalah 3. Jadi bentuk sederhananya adalah 3 akar 5. Paham? Berarti akar 9 itu adalah 3 dan akar 5 itu nggak bisa lagi disederhanakan ya. Oke, satu lagi. Limanya yang bener, Andre. Nah.
Oke, yuk. Yuk. Berapa? Soal berikut ini yang menjelaskan adalah Andre. Andre, Ya. silahkan. Oke, nomor 3. Yuk. Sini spidolnya. Soal berikut ini adalah 0,2. Karena di belakang 0 adalah 2 angka, jadi kita tulis di sini 20. Kok 20 sih? Bingung pokoknya jelasinnya, Bu. Angka aja yang jelasin. Angka. Jelasin, Lihat Bu. itu yang nomor 3 itu 0,25. Nah, 0,25 itu berapa komanya di belakang koma? 2. Ya. Nah, terus kalau dia 2 angka di belakang koma berarti dia ratusan, puluhan, ribuan? Ratusan. Berarti dia dibagi 100. Ya kan ya? Kalau dia di belakang komanya 2. Berarti dia 2 akar 25 dibagi akar 100. Akar 25 itu berapa? Akar 100? 10. Berarti 5 dibagi 10. 5 dibagi berapa? 10. Berarti berapa hasilnya? 0,5. Itu sederhananya. Paham ya? Jadi kalau misalnya dia 3 angka di belakang koma dibagi berapa? 1000. Berarti dia dibagi 1000. Kalau di belakang komanya 4, 10.000. Nah, akar 10.000 berapa? 100. 100. Bisa ya? Ya, dilihat di belakang komanya berapa. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Oke. Oke, bisa ya? Sekarang kelompok 2. Ya, lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk menjelaskan cara menyederhanakan bentuk akar. Dan di sini kami akan menyelesaikan soal operasi bentuk akar. Nih, spidolnya udah? Udah, oh ya. Ini ditulis soalnya. Hapus, Bu. Gak usah, di sini aja di tengah nih, nih. Sini nih, Mas. Ini aja. Nih. Pilih ya. 3 aja. Nah, nomor 1, 4 sama 5. Tulis judulnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kita langsung tulis jawabannya aja. Oke, nomor 1.
Ya langsung dijumlahkan berapa? Dulu, tulis jawaban. Tulis dulu jawabannya. Oke. Untuk penjelasan nomor 1, di sini ada Perhatikan kelompok 1, kelompok 3. di sini ada 3 akar 2 ditambah 6 akar 2 sama dengan 3 ditambah 6. Mengapa 3 tambah 6? Karena di depan akar ada angka 3 dan angka 6 lalu ditambahkan. Jadi 3 tambah 6 akar 2 sama dengan 9 akar 2. Mengapa hasilnya 9 akar 2? Karena 3 ditambah 6 adalah 9. Mengapa akarnya 2? Karena akarnya sama-sama 2. Jadi di sini maka ditulislah akar 2. Jadi hasilnya 9 akar 2. Paham? Paham ya. Jadi dia akarnya sudah sama. Ya, jadi tinggal jumlahkan yang di depannya. Ya. Oke, lanjut yang nomor 2. Untuk nomor 2 di sini ada 3 akar 5 dikali 2 akar 6. Sama dengan 3 dikali 2 dan dikali akar 5 kali 6. Sama dengan 6 kali akar 30. Mengapa hasilnya 6 kali akar 30? Karena 3 dikali 2 sama dengan 6. Dari mana 3 kali 2? Dari sini. Karena di depan akar ini ada angka 3 dan angka 2 lalu dikalikan. Mengapa akarnya dikalikan lagi 5 kali 6? Karena di sini angkanya berbeda. Jadi 5 dikali 6 sama dengan akar 30. Jadi Sama hasilnya? dengan 6 akar 30. Mengapa tidak disederhanakan lagi? Karena angka 30 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Paham Maka nggak? hasilnya 6 akar 30. Nah, kalau yang nomor 1 tadi apa? Penjumlahan ya. Kalau dia yang nomor 2 dia perkalian. Jadi tinggal dikali aja. Ya. Oke. Berapa soal, Bu? 2 aja, Bu. 2 mantap. Oke, untuk nomor 3 di sini ada 56 akar 15 dibagi 8 akar 3. Sama dengan 56 dibagi 8 dan akar 15 dibagi akar 3 sama dengan 7 akar 5. Mengapa hasilnya 7 akar 5? Karena 56 dibagi 8 sama dengan Hasilnya berapa 7. tuh? 7. Dan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 7 akar 5. Itu kalau dia dibagi ya. Kalau dia dibagi terus itunya dikali dibagi sama-sama dibagi. Jadi depannya sama yang akarnya di masing-masing ya. Ada yang mau ditanya? Kelompok 1, kelompok 3. Paham? Paham untuk penyederhanaan operasi bentuk akar. Paham ya? Jadi yang nomor 1 itu adalah penjumlahan, nomor 2 perkalian, dan nomor 3 adalah pembagian. Jadi tinggal dibagi aja. Paham ya? Paham kelompok 1? Kelompok 3? Yuk. Operasi bentuk akar itu sama dengan operasi bilangan berpangkat. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan juga ada pembagian.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 yang mau maju. Kamu ngomong? Mana ya? Yang mau ngomong? Iya. Enggak, aku ini, Bu. Oke, sini. Sini aja nih. Ininya. Ini enggak. Nah, ini aja. Ya. Nih, sini. Nomor 3 tulis di soalnya. Ya, buka dulu ya. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Kami dari perwakilan kelompok 3, saya Naya Vidya dan partner saya Wina Kalisa Rahmania. ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menghitung hasil operasi bentuk akar sebagian berikut. Kayak di iklan ya. Bisa. Ya, kalau nggak di bawahnya sini boleh. Sini aja nih, tengah-tengah nih. Nah, ini cuma 2 soal ya. Tulis soalnya, geng. Nah, ya, tulis soalnya. Soal apa tuh tadi atasnya? Apa tuh tadi? Menghitung Oh iya, apa? hitung apa? Nih. Tulis dulu. Kita masuk ke soal yang Oke, pertama. yang kelompok 3. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu akar 8 ditambah akar 18 dikurang akar 32. Akar 8 adalah penjumlahan dari akar 4 dikali 2. Maka dapatlah Versinya beda-beda, versinya, ya kan? lalu akar dari 18 menjadi 9 dikali 2. Lalu akar 32 berubah menjadi sederhanakan menjadi 16 dikali 2. Maka 4 adalah akar dari 2. Lalu sisanya akar 2 turun. 9 adalah akar dari 3. Lalu 2-nya juga turun. 16 adalah akar dari 4. Lalu 2-nya turun. Hasilnya Hasilnya 2 ditambah 2 ditambah 3 dan dikurang 4. akarnya udah sama ya. Nah, jadi dia akarnya sudah sederhanakannya dengan akarnya yang sama, ya. Oke, Maka jadi 2 ditambah 3 dikurang 4 hasilnya 1. Karena 1 tidak perlu ditulis, jadi cukup tulis 1 dikali akar 2. Jadi berapa hasilnya? Akar 2. Gitu ya. Oke, nomor 2. Paham ya yang nomor 1 ya? Paham kan nomor kelompok 1? Kelompok 1 paham? Paham ya? Ditanyain, yang nggak paham ditanyain. Ditanyakan kelompoknya. Kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 192. Karena 7 akar 3 tidak bisa disederhanakan, maka cukup diturunkan saja. Lalu menjadi 7 akar 3 ditambah akar dari 46 dan 16 kali 3, dan akar dari 192 adalah 64 dikali 3.
Jadi berapa? Oke. Hasilnya 16 adalah Akar dari 16. akar 16 ada dari 4. Lalu akar 3-nya turun. Berapa? 64 adalah akar dari 8. Lalu akar 3-nya turun. Terus tinggal dijumlahkan ya. Dijumlahkan. 7 ditambah 4 dikurang 8 Kali akar 3. Kali akar 3. Lalu Hasilnya 3 ya. Tiga. Ada yang tanya, kelompok 1 tanya. Ada angka ada yang ditanyakan? Ada? Kelompok 2. Paham. Jadi 7 tambah 4 itu berapa? 7 tambah 4 itu 11 kurang 8. Nah, jadi 3 kali akar 3. Paham kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 3 kan yang presentasi. Oke, yuk. Sekian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang belum mengerti, kita belajar sama-sama lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi sudah ada kelompok 1 yang maju, kelompok 2 maju, kelompok 3 maju. Udah paham semua per kelompoknya? Nah, dari bentuk akar ini apa sih kesimpulan yang kalian dapat dari presentasi teman-temannya? Silakan dari kelompok 2. Apa tadi kesimpulannya? Apa? Kelompok 2, apa kesimpulan dari bentuk akar dari yang presentasi teman-temannya? Sebenarnya kami bisa menyederhanakan bentuk akar dan bisa menyelesaikan soal-soal operasi. Nah, bisa ya. Bisa menyederhanakan, bisa menghitung operasi bentuk akar. Kelompok 3 apa? kami bisa memahami dan menyederhanakan soal bentuk akar, pengertiannya, serta operasi bentuk akar. Akar, bisa ya. Oke, kelompok 1 apa? Kesimpulannya? Bentuk akar itu adalah akar dari bilangan dari positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Nah, jadi kalau bentuk akar itu apa tadi? Yang pertama tadi, bentuk akar itu apa? Bilangan bentuk akar? Akar-akar dari bilangan apa? Ya, akar-akar dari bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Jadi paham ya bentuk akar itu apa, kemudian sifat-sifat operasi bilangannya itu apa? Berarti ada apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sama dengan bilangan berpangkat yang kemarin. Paham? Sudah paham? Akar. Oke, kesimpulannya juga sudah bisa. Kemudian siswa tujuannya juga tadi sudah bisa. Kita sudah bisa menyederhanakan bentuk akar, sudah bisa menyederhanakan operasi bentuk akar, kemudian sudah bisa juga menghitung hasil operasi bentuk akar. Jadi sudah paham apa itu bentuk akar. Paham ya? Oke. Jadi sekian pelajaran kita hari ini. Sudah selesai, berarti kita selesai sub yang kedua. Lanjut minggu depan sub yang ketiga tentang penulisan notasi ilmiah. Ya, jadi nanti kita lanjut yang sub yang ketiga. Paham ya? Oke, bentar lagi kita mau pulang. Tapi nanti sebelum pulang keluar kita mau ice breaking dulu biar refresh ya. Oke, sekarang di siap-siap kita mau pulang, bukunya mau dikumpulkan. Buku cetaknya dikumpulkan. Oke. Oke. Nah, kumpulin bukunya. Buku cetaknya. Oh ya, buku latihannya Ibu ini sebentar. Ibu apa dikumpul per kelompok satu-satu, dijadiin satu. Sambil beres-beres kita pulang. Nanti kita ambil nilainya. Yuk dijadikan satu, dibuka
buku tulisnya, buku latihannya. Buku latihannya ibu ini. Oke, siap-siap pulang. Bukunya. Oke, kita mau ice breaking. Tasnya taruh dulu di meja. Ya, nanti kita baris per kelompok. Biar siapa yang mau pulang duluan. Ya. Saya lah, Bu. Siap-siap dulu. Terus tapi kita sebelum ice breaking kita berdoa dulu. Jadi nanti tinggal keluar ya. Ini kelompok berapa tadi? 3 ya. Buku cetaknya dijadiin 1. Si siapa Naya kelompok bukunya jadiin 1. Ini kelompoknya si siapa ini? Adelia. Ini kelompoknya si Arina. Oke, dah siap pulang. Oke, siapin ketua kelas doa. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti pulang jangan mampir kemana-mana, langsung pulang ya. Nah, sekarang kita ice breaking dulu nih ya, biar pulangnya fresh, senang, sampai rumah gak butek habis pelajaran matematika. Oke, yang sebelah sini pepetin ke mana ya? Ini yang ini ke sini, jadi nanti kamu barisnya sebelah sono. Nih, ini agak kesiniin. Yang ini kamu di tengah nih. Nah, ini pepetin ke sana. Yang ini mepetnya ke sana, barisnya di sini. Geser ke sana dikit. Geser dikit. Ini geser ke sana dikit yang ini. Ini geser ke
geser ke sini. Nah, kamu barisnya di sana barisnya. Oke, baris. Baris per kelompok. Ya, baris per kelompok. Nih, nanti nggak muat nih, mau ini. Oke, dah. Baris, baris lurus, lurus, lurus. Kalau nggak baris lurus nggak boleh pulang. Dre, yang bener Dre. Bukunya ditaruh, ayo cepetan mau pulang nggak? Ya. Ini dulu nih, pinggirin dulu. Baris. Nanti kalau mau loncat kayak mana? Oke, baris. Nih, nanti nggak cukup nih. Oke. Mau loncat-loncat kan biar gerak, ya. Oke. Pegang punggung temennya. Oke. Kalau udah belum? Udah siap belum? Oh, yang lakinya paling depan aja. Iya, yang laki di depan kan cuma 3, pas ya. Ya, ya nggak usah dipegang, nggak apa-apa. Yang penting ini, yang penting laki di depan. Salah. Oke, sekarang kalau ibu bilang ke kanan berarti kamu ke kiri. Kalau ibu bilang ke kiri berarti kamu ke kanan. Jadi di tengah-tengah nih, barisnya di tengah-tengah. Oke, nanti yang benar boleh pulang duluan. Oke, oke. Nyanyi dulu sih, yang apa namanya lagu zaman SD, kepala pundak lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Nah ya, bisa. Nah, sekarang ingat, kalau ibu bilang ke kanan berarti loncatnya ke kiri. Kalau ibu loncatnya ke kiri berarti loncatnya ke kanan. Oke, konsentrasi, konsentrasi. Konsentrasi. Kiri, kiri. Kan nggak lurus. Nah. Kanan. Kan lama nih kelompok 2 nih. Ya. Kanan. Ya, nih nggak konsentrasi. Yo, lanjut. Kiri. Tuh, satunya ada yang kayak ini. Cuma kelompok 1 sama kelompok 3 yang ini. Berarti kelompok 2 nanti tinggal. Oke, sekali lagi konsentrasi. Kiri. Ya biarin suka-suka ibu. Kanan. Kanan. Ada yang di tengah nggak konsentrasi. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2. Oke, kita tes satu-satu. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Kiri. Kanan. Ya, Rian nggak mau pulang. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1. Yuk, kelompok 1. Kelompok 1, perhatikan. Kanan. Kiri, kiri. Yang bener loncatnya. Kanan.
lagi. Oke. Ya. Kelompok dua ya. Yo. Ya, kelompok dua ya. Yang mau pulang nggak? Nah iya. Kiri. Kanan. Kan masih enggak lurus. Yo. Konsentrasi sekali lagi. Yo. Kanan. Ada. Kelompok satu. Konsentrasi. Yo. Kanan. Kiri. Kiri. Ya biar aja. Yang penting kan kelihatan lompatnya. Ya. Kita sampai ini pulang. Kelompoknya. Ya. Kanan. Kiri. Kanan kiri. Pulang keluar. Bisa. Ya, kelompok 2 ke 1 dulu. Kelompok 2 ke kelompok 1 dulu. Sweet. Nggak bisa. Loh. Bener, geng. Oke, konsentrasi barisnya. Oke, kiri. Ya, sorry. Kanan. Nah, kiri kan berarti kanan kiri. Oke, sip. Gak usah pulang lah. Oke. Ya, kelompok 3 kalau itu nggak boleh pulang. Ya, lanjut. Ya. Kanan. Tuh, yang di tengah masih ada yang kanan tuh. Nah, yuk di tengah-tengah. Oke. Kiri. Oh, lihat. Nah, kan? Yuk, nggak pulang. Yuk, konsentrasi. Lurus di tengah. Yuk. Oke. Kiri. Kanan. Alasan. Yuk. Kiri. Kanan. Nah. Makasih ya. Pulang ke rumah masing-masing.